Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marista Maharani dengan NIM 218011020017 dari Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang, ingin mempresentasikan review jurnal yang berjudul Pengaruh Aktivitas Senyawa Flavonoid yang terdapat dalam madu terhadap reseptor H4R sebagai antiinflamasi. Sangat sedikit yang diketahui mengenai fungsi biologis yang sebenarnya dari H4R. Reseptor histamin H4 dapat bertindak sebagai kemotaksis dan masuknya kalsium dalam sel mas. Data praklinis pertama dalam in vivo untuk ligan reseptor H4, anggota keluarga baru dari reseptor histamin diharapkan menjadi target penting dalam bagian gangguan inflamasi dan nyeri neuropatik. Radang atau inflamasi adalah respon dari suatu organisme terhadap patogen dan alterasi mekanis dalam jaringan, berupa rangkaian reaksi yang terjadi pada tempat jaringan yang mengalami cedera, seperti karena terbakar atau terinfeksi. Madu memiliki aktivitas sebagai antiinflamasi yang diduga diperoleh dari kandungan flavonoidnya yang tinggi. Terdapat banyak macam flavonoid yang teridentifikasi dari dalam madu, antara lain quercetin, naringenin, hesperetin, luteolin, camphorol, isoramnetin, dan galangin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan pola interaksi antara hesperetin, luteolin, camphorol, isoramnetin, dan galangin terhadap reseptor H4 untuk aktivitas antiinflamasi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang meliputi persiapan ligan, persiapan makromolekul reseptor, validasi perangkat lunak, docking senyawa uji dengan molekul target, dan interpretasi data hasil. Selanjutnya, dilakukan prediksi toksisitas. Penelitian dimulai dengan menyiapkan struktur 3D reseptor histamin H4 atau H4R yang diperoleh dari basis data online GenBank dengan kode Ki9H3N8 dalam bentuk file PDB. Persiapan ligan dengan menggunakan program ChemOffice versi 2004 meliputi pemodelan molekul 2D dan 3D, dilanjutkan penetapan deskriptor dengan melakukan perhitungan beberapa parameter fisikokimia dari senyawa yang akan diteliti. Persiapan reseptor H4R yang diperoleh dari basis data online dilakukan penentuan kantung ikatan reseptor tersebut dengan menggunakan Key Site Finder. Untuk hasil simulasi docking, senyawa JNJ777720 galangin, hesperetin, isoramnetin, camphorol, dan luteolin. Hasil optimasi geometri tersebut kemudian didocking pada kantung ikatan reseptor H4R pada masing-masing site pocket, yaitu site 1 sampai site 10. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pola interaksi ikatan yang dibandingkan ikatan hidrogen dan ikatan van der Waals antara ligan dan reseptor. Energi bebas ikatan semua senyawa pada reseptor H4R bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa keenam senyawa mampu berinteraksi secara spontan dengan reseptor H4R. Adapun hasil docking terbaik dari hasil simulasi docking senyawa JNJ777720 galangin, hesperetin, isoramnetin, camphorol, dan luteolin dengan masing-masing site pocket pada reseptor H4R yaitu terdapat pada docking dengan menggunakan site 1 pada reseptor H4R. Dilihat dari energi bebas ikatan yang lebih rendah, nilai Ki yang lebih rendah, dan ikatan kimia yang lebih banyak dibandingkan dengan site lainnya. Dari hasil docking senyawa dengan site 1 dari reseptor H4R dapat dilihat bahwa JNJ777720 memiliki energi bebas ikatan paling rendah disusul dengan isoramnetin, galangin, camphorol, luteolin, dan hesperetin. Energi bebas pengikatan dapat mengindikasikan spontanitas reaksi. Semakin rendah hasil energi ikatan, dinyatakan lebih bagus dan interaksi ikatan itu yang paling disukai untuk terjadi. Dilihat dari data di pojok kiri, JNJ777720 memiliki energi ikatan terendah yaitu minus 6,84
kilokalori per mol, sehingga senyawa ini dinilai lebih baik dan paling mudah berinteraksi dengan reseptor H4R. Berikut adalah hasil docking JNJ777720 dengan reseptor H4R. Menurut literatur, antagonis H4R akan berinteraksi dengan asam amino ASP94 dan GLU182. Dari hasil docking, senyawa JNJ777720 membentuk ikatan hidrogen dengan GLU182 dan membentuk ikatan van der Waals dengan residu asam amino di sekitarnya. Ikatan van der Waals yang terbentuk dengan reseptor H4R adalah sebagai berikut. Berikut adalah hasil docking isoramnetin dengan reseptor H4R. Ikatan van der Waals yang terbentuk dengan reseptor H4R adalah sebagai berikut. Adanya interaksi antara senyawa isoramnetin dengan residu asam amino ASP94 dan GLU182 menunjukkan bahwa isoramnetin dapat bertindak sebagai antagonis reseptor H4R. Berikut adalah hasil docking galangin dengan reseptor H4R. Ikatan van der Waals yang terbentuk dengan reseptor H4R adalah sebagai berikut. Adanya interaksi antara senyawa galangin dengan residu asam amino GLU182 menunjukkan bahwa galangin dapat bertindak sebagai antagonis reseptor H4R. Selanjutnya, berikut adalah hasil docking camferol dengan reseptor H4R. Ikatan van der Waals yang terbentuk dengan reseptor H4R adalah sebagai berikut. Adanya interaksi antara senyawa camferol dengan residu asam amino GLU182 menunjukkan bahwa camferol dapat bertindak sebagai antagonis reseptor H4R. Selanjutnya adalah hasil docking luteolin dengan reseptor H4R. Ikatan van der Waals yang terbentuk dengan reseptor H4R adalah sebagai berikut. Adanya interaksi antara senyawa luteolin dengan residu asam amino GLU182 menunjukkan bahwa luteolin dapat bertindak sebagai antagonis reseptor H4R. Yang terakhir yaitu hasil docking hesperetin dengan reseptor H4R. Ikatan van der Waals yang terbentuk dengan reseptor H4R adalah sebagai berikut. Adanya interaksi antara senyawa hesperetin dengan residu asam amino ASP94 dan GLU182 menunjukkan bahwa hesperetin dapat bertindak sebagai antagonis reseptor H4R. Berdasarkan hasil penelitian pada jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa senyawa JNJ777720 dinilai sebagai senyawa antagonis H4R terbaik. Tetapi, senyawa hesperetin, luteolin, camferol, isoramnetin, dan galangin juga diprediksi berpotensi sebagai antagonis reseptor histamin H4. Keenam senyawa ini selanjutnya diuji sifat toksikologinya dengan menggunakan TOX3 untuk menggambarkan karsinogenicity dan mutagenicity. Dari hasil analisis 5 senyawa, yaitu JNJ777720, galangin, hesperetin, camferol, dan luteolin, tidak bersifat karsinogen dan mutagen, sedangkan isoramnetin diprediksi bersifat karsinogen. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.